Halo semuanya, kami dari kelompok 15 Sistem Informasi RD akan mempresentasikan tugas kami, yaitu mengenai CPU scheduling dan algoritma CPU scheduling. Tapi sebelum itu, saya akan mewakilkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Saya Arta Eka Yuli dengan NIM 123140209, lalu ada teman saya Diva Amelia Saputri dengan NIM 123140212, dan Muhammad Rafi Ilham dengan NIM 123140173. Pada tugas kali ini, kami akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian umum dari CPU scheduling. Yang kedua adalah konsep dasar dari CPU scheduling. Yang ketiga adalah jenis-jenis CPU scheduling. Dan yang keempat adalah algoritma CPU scheduling. Pengertian umum. Pengertian umum dari CPU scheduling adalah salah satu fungsi utama sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur alokasi waktu CPU ke berbagai proses yang sedang berjalan. Tujuannya itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa CPU digunakan secara efisien. Proses-proses mendapatkan waktu eksekusi adil dan sistem secara keseluruhan dapat memberikan performa yang optimal. CPU scheduling menjadi sangat penting dalam sistem operasi modern karena memungkinkan pekerjaan multitasking, yaitu menjalankan beberapa proses secara bersamaan dengan membagi waktu CPU di antara proses-proses tersebut. Lalu selanjutnya adalah konsep dasar mengenai CPU scheduling. Konsep dasar CPU scheduling ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah proses. Proses sendiri adalah merupakan sebuah program yang sedang dijalankan. Lalu yang kedua adalah ready queue, di mana ready queue ini merupakan antrian proses yang siap dijalankan oleh CPU. Lalu yang ketiga adalah context switching, atau sebuah proses pergantian dari satu proses ke proses lain yang melibatkan penyimpanan dan pemulihan state proses. Lalu yang keempat adalah preemptive versus non-preemptive. Preemptive adalah CPU dapat diambil alih dari proses yang sedang berjalan untuk diberikan ke proses lain. Sedangkan non-preemptive merupakan proses yang sedang berjalan akan terus menunggu CPU sampai selesai atau melakukan operasi input-output. Lalu ada beberapa jenis dari CPU scheduling ini. Yang pertama adalah long-term scheduler, di mana long-term scheduler ini bertugas memilih proses yang akan dibuat ke memori utama dari pool proses di memori sekunder, mengontrol degrees of multiprogramming atau jumlah proses aktif di memori, dan bekerja dengan frekuensi rendah karena proses tidak dimuat ke memori terlalu sering. Lalu yang kedua adalah short-term scheduler, di mana short-term scheduler ini bertugas memilih proses yang akan dijalankan oleh CPU dari antrian proses yang siap atau ready queue. Lalu short-term scheduler ini bekerja sangat sering, di mana setiap kali terjadi interrupt, system call, atau proses selesai, short-term scheduler ini bekerja. Lalu yang ketiga adalah fokus pada utilisasi CPU dan keadilan dalam alokasi waktu proses. Lalu yang terakhir adalah medium term scheduler. Medium term scheduler bertugas mengatur swapping. Swapping itu yaitu memindahkan proses antara memori utama dan memori sekunder, membantu mengoptimalkan penggunaan memori dan menjaga keseimbangan beban sistem. Bekerja dengan frekuensi sedang, lebih sering daripada long-term scheduler, tetapi lebih jarang daripada short-term scheduler. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma CPU scheduling. Pada algoritma CPU scheduling ini kami akan membahas 4 algoritma. Yang pertama adalah first come first served atau FCFS. Pada setiap algoritma CPU scheduling, kami akan membahas mengenai konsep dasar, cara kerja, kelebihan, dan kekurangan. Lalu di akhir nanti kami akan memberikan perbandingan performa dari setiap algoritma CPU schedulingnya. Yang pertama, FCFS adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip siapa yang datang pertama dilayani pertama atau first come first serve. Proses yang pertama kali masuk ke dalam antrian akan menjadi yang pertama kali dijalankan oleh CPU. Konsep dasarnya yaitu antrian ready queue. Proses yang siap dijalankan atau ready dimasukkan ke dalam antrian berdasarkan waktu kedatangannya. Proses yang datang pertama akan berada di depan antrian dan proses yang datang berikutnya akan berada di belakangnya. Lalu yang kedua adalah mengenai jenis dari FCFS sendiri. FCFS memiliki dua jenis yaitu preemptive dan non-preemptive, dan pada kali ini kami akan menggunakan non-preemptive. Pada non-preemptive, setelah proses mendapatkan CPU, proses tersebut akan terus berjalan sampai selesai atau sampai melakukan operasi input-output. CPU tidak akan diambil alih oleh proses lain selama proses tersebut masih berjalan. Lalu yang ketiga adalah penjadwalan. Penjadwalan ini, CPU akan mengambil proses dari depan antrian ready queue dan menjalankannya sampai selesai. Setelah proses selesai, CPU akan mengambil proses berikutnya dari depan antrian. Nah, kita masuk ke dalam cara kerja. Terdapat dataset yang akan kita jelaskan cara kerjanya. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu langkah pertama, proses pertama yaitu di mana P1 tiba pada waktu 0 ms dengan burst time 10 ms. Karena P1 adalah proses pertama yang tiba, ia langsung dijalankan. P1 akan selesai pada waktu 10 ms. Lalu selanjutnya adalah proses P2. Proses P2 ini tiba pada waktu 2 ms dengan burst time 5 ms. Namun, karena P1 sedang berjalan, P2 harus menunggu hingga P1 selesai. Nah, ini
proses P1 sudah selesai, lalu P2 masuk ke dalam CPU. Selanjutnya adalah setelah P1 selesai, P2 mulai dijalankan dan selesai pada waktu 15 ms. Selanjutnya adalah proses P3, di mana proses P3 ini tiba pada waktu 4 ms dengan burst time 8 ms. P3 menunggu hingga P2 selesai. Setelah P2 selesai pada waktu 15 ms, P3 mulai dijalankan dan selesai pada waktu 23 ms. Selanjutnya yaitu proses keempat, P4, tiba pada waktu 6 ms dengan burst time 3 ms. P4 harus menunggu hingga P3 selesai. Setelah P3 selesai pada waktu 23 ms, P4 mulai dijalankan dan selesai pada waktu 26 ms. Lalu yang terakhir adalah P5. P5 ini tiba pada waktu 8 ms dengan burst time 6 ms. P5 masuk ke dalam CPU itu setelah P4 selesai dijalankan. Nah, P4 selesai pada waktu 26 ms, maka P5 mulai dijalankan dan selesai pada waktu 32 ms. Urutan eksekusinya yaitu P1, P2, P3, P4, P5. Untuk visualisasi Gantt chart pada FCFS yaitu sebagai berikut. Nah, dari Gantt chart tersebut dapat kita simpulkan tabel perhitungan FCFS yaitu sebagai berikut, dengan average waiting time 10,8 ms dan average turnaround time itu sekitar 17,2 ms. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari algoritma CPU scheduling ini, yaitu sebagai berikut. Lalu kita lanjut kepada algoritma CPU scheduling yang kedua, yaitu Shortest Job First atau SJF. Dan pada algoritma ini kita akan membahas mengenai SJF yang non-preemptive. Shortest Job First sendiri adalah algoritma penjadwalan CPU yang memilih proses dengan burst time terpendek untuk dijalankan terlebih dahulu tanpa mengizinkan interupsi, sehingga meminimalkan rata-rata waktu tunggu, namun berisiko menyebabkan starvation untuk proses burst time yang panjang dan sulit diterapkan di lingkungan nyata karena burst time biasanya tidak diketahui sebelumnya. Nah, berikut terdapat dataset yang akan kita implementasikan dalam cara kerja Shortest Job First. Urutan eksekusinya ada P1, P4, P2, P5, dan P3. Yang pertama adalah P1, proses 1 tiba pada waktu 0 ms dengan burst time 10 ms. Karena tidak ada proses lain yang sedang menunggu, P1 dikerjakan. Lalu setelah P1 selesai, pada waktu 10 ms, proses yang tersedia adalah P4 tiba pada waktu 6 ms, burst time 3 ms. Lalu yang kedua adalah P2 dengan burst time 5 ms. Selanjutnya adalah P5 dengan burst time 6 ms. Lalu yang terakhir adalah P3 dengan burst time 8 ms. Urutan eksekusinya ada P1, kemudian ke P4, kemudian ke P2, ke P5, dan ke P3. Untuk visualisasi Gantt chart sebagai berikut. Didapat tabel perhitungan dari Shortest Job First sebagai berikut dengan average waiting time 9 ms dan average turnaround time sekitar 15,4 ms. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dengan SJF. Chapter 3, Round Robin RR. Konsep dasar. Konsep dasar dari Round Robin RR adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang digunakan dalam sistem operasi untuk menjadwalkan proses secara bergilir dengan waktu yang sama. Algoritma ini bersifat preemptive, artinya proses yang sedang berjalan akan dihentikan jika sudah mencapai batas waktu yang ditentukan. Lalu, CPU yang diberikan ke proses berikutnya dalam antrian 1. Antrian ready quite, 2. Non-preemptive, dan 3. Penjadwalan. Lalu ada cara kerja yang bisa diurutkan dengan urutan eksekusi. Ada ready quite, CPU P1 ada 10 ms, CPU P2 ada 5 ms, CPU P3 ada 8 ms, CPU P4 ada 3 ms, CPU P5 ada 6 ms, dan seterusnya. Lalu ada green card itu P1, P2 dan sampai balik lagi ke P1 itu ada 3 ms. Setelah itu ada tabel perhitungan round robin, ada referensinya, kelebihan dan kekurangan round robin. Selanjutnya chapter 4, Priority Scheduling, konsep dasar.
Konsep dasar priority scheduling yang mengeksekusi proses berdasarkan tingkat prioritasnya. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan lebih dulu, dan jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi, proses yang sedang berjalan dapat dihentikan. Untuk memberi ruang bagi proses tersebut, 1. Antrian ready quite, 2. non-primitive, dan 3. penjadwalan. Lalu ada cara kerja, bisa diurutkan dengan eksekusi. Dan ready quite itu CPU 1 dengan 10 ms, dengan CPU P2 ada 5 ms, CPU P4 ada 3 ms, dan CPU P3 ada 8 ms, dan terakhir ada P5 6 ms. Dan Gen 4 P1 dimulai dari 0 sampai P5 itu dengan waktu 32 ms. Tabel perhitungan dan kelebihan dan kekurangan dari priority scheduling. Terima kasih.